pertama itu tentang kemitraan, bagaimana antara hubungan coach dengan coach yang setara. Kemudian memberdayakan, bagaimana bisa bertanya secara reflektif dan mendalam. Terus yang ketiga, optimalisasi. Jadi bagaimana seorang coach berusaha memastikan jawaban yang didapat oleh coach itu diterapkan dalam aksi nyata. Nah, di sini Ibu sebagai coach ada beberapa hal yang Ibu harus pahami, Bu. Yang pertama itu Ibu sebagai coach itu harus menjadi pendengar yang aktif untuk coachingnya. Kemudian bagaimana Ibu melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan menggali informasi-informasi yang penting untuk coaching di dalam aksi nyatanya. Terima kasih. Di sini Ibu kasih sebagai coach, kompetensi indikator apa yang akan Ibu kembangkan sebagai coach? Yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana melakukan persiapan dalam rangka menghadapi supervisi. Yang kedua itu saya akan menggali potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga dia dapat nilai maksimal. Dan yang terakhir saya akan menumbuhkan dan menyadarkan coaching kekuatan apa yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuannya. Berarti di sini Ibu akan mengembangkan indikator di situ ya. Kemudian yang pasti Ibu akan melakukan pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu, sebagai coach untuk coachingnya. Oke. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Nur? Waalaikumsalam. Kasih alhamdulillah baik Bu. Sepertinya Ibu sedang memikirkan sesuatu. Apa Ibu bersedia membaginya dengan saya? Bisa kita berbincang Bu di tempat yang lebih nyaman. Mungkin di ruang kelas kita bisa berbincang. Baiklah kalau begitu. Mari Bu. Ingin Ibu tanyakan, adakah yang membebani pikiran Ibu? Begini Bu, saya sedang memikirkan tentang supervisi akademik yang akan dilaksanakan minggu depan. Baiklah kalau begitu. Langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu persiapkan dalam rangka menghadapi supervisi akademik yang akan dilakukan? Sebenarnya Bu, saya sudah menyiapkan administrasi sesuai dengan format yang diberikan, format lainnya yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Cuman saya merasa masih ada yang kurang seperti itu Ibu. Yang Ibu Nur lakukan itu sudah sangat tepat sekali dan itu sudah memenuhi salah satu penilaian dalam supervisi. Lalu apa lagi yang Ibu pikirkan? Saya merasa saya masih kurang di kegiatan pembelajaran Ibu. Jadi rencana apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk masalah tersebut? Rencananya saya akan selain melakukan pengelolaan kelas yang baik, juga saya ingin menciptakan ide-ide kreativitas yang ataupun media-media yang dapat saya gunakan di kelas. Seperti itu Ibu. Iya. Bagus sekali itu Bu. Ibu sudah membuka platform Merdeka Mengajar? Belum Ibu? Apakah Ibu tidak berencana mencobanya? Saya akan mencoba. Bagaimana kalau saya buka sekarang saja Bu ya? Silahkan. Oh iya ya Bu, di sini saya lihat Apa saja yang Ibu temukan di dalam untuk meningkatkan potensi yang Ibu miliki? Saya lihat di sini ada banyak fitur-fitur yang menarik untuk bisa dikembangkan di kelas Ibu. Ada pelatihan implementasinya, ada kegiatan belajar mengajarnya, ada juga pengembangan diri dan mencari berbagi inspirasi. Bagus sekali Ibu. Apalagi yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan potensi yang Ibu miliki agar berhasil mendapatkan nilai maksimal Ya, selain yang tadi Ibu berikan contoh aplikasinya, platformnya, saya juga akan mencoba untuk membuka YouTube tentang video pembelajaran yang menarik, tentang bagaimana
media. Kemudian saya mempunyai juga dukungan-dukungan dari rekan sejawat yang bisa membantu saya untuk memberikan ide-ide. Bagus sekali rencana Ibu Nur. Lalu apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana tersebut? Besok rencananya saya akan menemui rekan-rekan sejawat untuk mengkonfirmasi kegiatan apa saja yang mereka sudah lakukan. Baiklah kalau begitu. Siapa lagi yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan berbagi pengalaman? Selain melibatkan teman sejawat, saya juga berencana ingin melibatkan murid-murid sebagai tutor sebaya, sehingga saya merasa yakin akan persiapan saya menghadapi supervisi. Oke, Bu. Mudah-mudahan dengan rencana tadi bisa membuat Ibu lebih yakin dan siap menghadapi supervisi nanti. Terima kasih Bu, terima kasih atas masukannya, dan mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik dalam menghadapi supervisi. Terima kasih Bu. Selamat Bu. Semoga yang Ibu rencanakan akan berhasil dengan baik. Amin. Ibu Kasri, setelah menjadi coach sebagai generasi yang aktif, bertanya yang berbobot, menggali informasi yang penting dari coaching, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai pengamatan Ibu, bagaimana hasil coach Ibu? Apakah tercapai atau tidak? Tercapai Bu. Iya, karena saya sudah melihat hasil dari kompetensi yang ingin saya capai dari Ibu Nur tadi. Dan saya sudah melihat rencana-rencana yang akan dilaksanakan itu akan berhasil. Termasuk bagaimana Ibu menggali ide-ide ya Bu, Iya, saya menggali ide-ide yang akan dilaksanakan. dan diberikan. Oke, setelah selesai observasi, apakah kompetensi yang Ibu inginkan tadi dalam coaching tercapai atau tidak? Kompetensi apa yang diperlukan? Kompetensi yang tadi kan tentang persiapan yang akan saya gali, persiapan langkah-langkah yang akan disiapkan dalam rangka menghadapi supervisi itu, dia akan menyiapkan media yang berbasis IT. Nah, kemudian merencanakan pembelajaran dengan pengelolaan kelas yang tepat. Selain kompetensi yang itu, apakah masih ada lagi Bu Kas yang bisa dia kembangkan? Dia mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan baik. Berarti sudah ada dorongannya Bu Kas untuk ke depan. Saya sudah membuka dirinya untuk melaksanakan pembelajaran dalam rangka kegiatan seperti tadi. Bagus sekali ya Bu, dari percakapan kita dari awal dan bagaimana persiapan untuk supervisinya pemula kelasnya. Saya rasa cukup sekian Bu Kasri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sastri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, apakah sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Insya Allah sangat siap. Oke. Sebelumnya Ibu apakah pernah melaksanakan coaching sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah Bu, kalau ini yang tidak pernah. Kemudian apakah Ibu sudah tahu bagaimana prinsip-prinsip menjadi seorang coach? Untuk yang saya tahu kemarin itu baru tentang bagaimana bertanya ke pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Mungkin Ibu bisa menambah. Ya. Jadi begini Bu Sastri, dalam proses menjadi coach itu tentunya mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Misalnya saja yang pertama, seni bertanya. Kita harus memiliki seni dalam bertanya. Jadi dalam proses coaching itu porsi berbicara seorang coach itu adalah 20% untuk coachnya dan 80% untuk coachingnya. Jadi oleh karena itu porsi berbicara tersebut, maka coach harus lihai dalam memberikan pertanyaan. Jadi kita harus memberikan kriteria dalam pertanyaan yang berbobot, yang seperti misalnya pertanyaan tersebut adalah hasil dari mendengarkan coachingnya. Jadi kita harus menyimak betul apa yang telah dikatakan oleh coaching. Jadi itu. Yang kedua, bersifat terbuka atau open questioning.
Kemudian yang ketiga, membantu coachingnya dalam mengamati dirinya. Kemudian yang keempat, merangsang coaching untuk merangkai ide dari pertanyaan tersebut. Jadi prinsip dasar seorang coaching itu adalah menggali kemampuan diri dari coaching dengan bertanya. Maka dari pertanyaan tersebut, coach membantu melakukan pengamatan terhadap masalah yang ujungnya menimbulkan kesadaran diri dari coaching, yaitu dalam melakukan suatu perubahan. Kemudian yang kedua adalah seni mendengarkan. Jadi dalam praktek tersebut salah satu kuncinya adalah juga mendengarkan. Kita harus mendengarkan coachingnya, apa yang dikatakan oleh coachingnya. Jadi maka syarat pertama untuk bisa mendengarkan adalah kita harus sabar mendengarkan. Kita dengarkan dulu semua apa yang coaching katakan. Kalau bisa jangan ada menyela pembicaraan, agar kita lebih Kemudian kita harus menangkap kata kuncinya dari apa yang telah dikatakan oleh coaching. Jadi hal terakhir yang penting dikuasai adalah keterampilan menangkap kata kunci selama coachingnya berbicara. Jadi kata kunci di sini kita harus perhatikan dari apa yang telah diungkapkan oleh coaching tersebut. Jadi tujuannya karena agar bisa memahami isi ceritanya, kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Bagaimana bisa bisa Salah bisa menggunakan hal-hal yang masuk di dalam poin tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sastri. Waalaikumsalam, Bu Sastri. Bagaimana kabarnya Bu Ibu? Ya, alhamdulillah cukup baik. Ini Bu yang kurang semangat atau saya yang tidak semangat hari ini? Saya kurang semangat. Semalam kurang tidur karena saya memikirkan kelas saya dan proses pembelajarannya. Memikir, berarti tidur Ibu kayak tidak nyenyak ya Bu? Ya begitulah, kurang lebih begitu Bu. Baik Bu, saya ingin tahu, itu pun juga kalau Ibu sedia mau berbagi gitu cerita kepada saya, apa yang menjadi hambatan sampai Ibu kepikiran gitu? Ketika saya melakukan pembelajaran kemarin, saya perhatikan sudah 1 minggu terakhir ini anak-anak di kelas itu kurang memperhatikan pembelajaran. Termasuk tugas-tugasnya masih banyak yang belum dikerjakan. Jadi saya memikirkan apa yang harus saya lakukan. Ibu ingin saya tanyakan apa yang menjadi kendala Ibu sampai Ibu kepikiran begitu? Saya ingin melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan rasa ingin tahu murid saya. Saya ingin mereka senang dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Itulah yang menjadi pemikiran saya saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan Ibu ingin lakukan? Apa yang akan Ibu capai begitu dalam pengelolaan kelas tersebut terhadap siswa Ibu? Baik, Ibu Sastri, dari pembicaraan yang Ibu tadi sampaikan, saya ingin bertanya sama Ibu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid saya. Yang kedua, saya sudah merancang pembelajaran yang menggunakan media yang berbasis IT supaya pembelajaran saya itu menarik. Tetapi saya masih ingin mengetahui bagaimana caranya supaya murid-murid saya itu mau maju ke depan kelas, lebih percaya diri dalam kegiatan diskusi, menjawab pertanyaan, seperti itu Bu. Baik, tadi Ibu membahas tentang bagaimana Ibu ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan media. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kesepakatan kelas ya Bu ya? Iya. Langkah apa saja yang Ibu sudah siapkan dalam hal tersebut? Saya sudah membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya bawakan pada hari itu.
media konkret seperti kartu pertanyaan, gambar-gambar. Itu semua sudah saya siapkan beserta dengan instrumen penilaiannya, Bu. Tapi tetap saja murid saya kurang menanggapi ketika saya mengajukan pertanyaan. Mereka hanya diam saja. Tadi Ibu lakukan itu sudah sangat bagus ya, Bu. Tapi apa yang jadi rencana untuk Ibu dalam mengatasi masalah tersebut? Saya berencana mengulang proses pembelajaran dengan materi yang sama, tetapi dengan instrumen penilaian yang berbeda. Serencana saya akan menggunakan instrumen pembelajaran yang berbasis IT juga, supaya anak-anak senang seperti dalam menggunakan digital dan internet gitu. Bagus sekali ya Bu, ini luar biasa. Cuma apakah selain menggunakan seperti kayak internet atau apakah ada lagi yang bisa Ibu lakukan selain yang tadi itu sampai? Saya berencana meminta bantuan dari teman sejawat untuk membantu melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas mereka, untuk saya observasi dan saya ambil yang sesuai dengan keadaan kelas saya. Jadi dengan adanya seperti itu bisa jadi meningkatkan Bu ya, bagaimana anak-anak lebih maju lagi untuk Iya, belajar. supaya rasa percaya dirinya itu tumbuh dan kalau bisa dikembangkan, supaya dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah ke depannya itu mereka bisa meningkatkan bakat dan potensi yang mereka miliki sesuai dengan apa yang mereka senangi. Iya betul sekali Bu, karena kalau sekarang kita lihat anak-anak punya bakat tapi tidak terlihat. Bagaimana kita sebagai guru pendidik itu mendongkrak terus ya Bu ya, supaya kelihatan untuk murid tersebut dia bisa di mana, ternyata anak ini mempunyai keahlian atau skill. Bagus sekali yang Ibu sampaikan tadi Bu. Apa lagi yang Ibu lakukan untuk meningkatkan potensi yang Ibu miliki? Saya berencana untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman untuk menyiapkan sarana tambahan yang bisa saya gunakan di dalam kelas, seperti saya ingin menggunakan karpet di dalam kelas untuk siswa saya yang aktif bergerak. Jadi saya butuh karpet dan sound system supaya dia bisa mengeksplor pembelajarannya dengan cara yang mereka senangi. Begitu Bu. Berarti Ibu sudah menyampaikan di atasan, tapi bagaimana dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah? Apakah diterima dengan baik atau ada masukan-masukan lain lagi dari rekan-rekan? Kalau dengan rekan-rekan sejawat itu mereka sangat merespon, mereka sangat mengapresiasi apa yang saya rencanakan. Tetapi dengan Ibu Kepala Sekolah ada kendala terkait dengan dana yang harus beliau siapkan. Berarti ada sedikit problematikanya itu di masalah dana Bu. Iya Bu. Kalau masalah dana kita juga sama-sama tahu. Dari semua rencana yang Ibu lakukan, apa kekuatan yang dimiliki Ibu untuk memiliki dalam mencapai tujuan tersebut? Dalam melaksanakan tujuan yang ingin saya capai itu, rekan-rekan sejawat itu sangat mendukung saya, bahkan mereka bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya mencari solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Bahkan mereka tidak segan-segan memberikan bantuan, baik itu berupa materi ataupun yang mereka miliki, supaya kegiatan yang ingin saya laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Luar biasa sekali ini. Karena kalau sudah mendapat dukungan dari atasan, rekan-rekan, saya rasa untuk menjalankan suatu tujuan pasti lebih nyaman ya Bu. Iya. Iya, karena
kita ini kan makhluk sosial ya, saling membutuhkan. Kemudian apa komitmen ibu untuk menjalankan rencana tersebut? Saya berencana akan membawanya ke forum komunitas di sekolah saya dan untuk melaksanakan program-program pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi murid saya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagus sekali. Jadi Ibu Kasri ini melibatkan siapa dalam kegiatan tersebut? Saya sudah membicarakannya dengan kepala sekolah. Saya akan melibatkan komite sekolah dalam grup paguyuban dan mereka sudah bersedia untuk memfasilitasi kebutuhan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Berarti tujuannya ini Ibu sudah mencapai di luar ya Bu, artinya sudah melibatkan komite, otomatis masyarakat pun juga ya Bu? Iya, orang tua. Iya, orang tua juga. Karena kalau rekan-rekan guru kan ya mungkin ada keterbatasan, tapi kalau sudah keluar berarti ini sudah luas lagi penilaian Ibu. Oke Bu, mungkin itu yang sempat saya ingin bincang-bincangkan sama Ibu Kasri. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Ibu Kasri tadi, kemudian Ibu sudah mengeluarkan rencana-rencana bagaimana langkah selanjutnya Ibu ke depannya, semoga bisa lebih baik lagi Bu, meningkatkan pembelajaran, memajukan murid-murid kita menjadi murid yang lebih unggul lagi, berkarakter, berdasarkan tentang profil pelajar Pancasila Bu ya sekarang. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Amin, amin. Saya tutup Ibu Kasri, kalau sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sastri atas proses coaching yang telah dilakukan? Alhamdulillah Bu, sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting yang berbobot ke coaching tadi tentang apa indikator-indikator yang saya ingin tahu, itu sudah saya temukan dari Ibu Kasri. Oke, begitupun dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dari praktek coaching yang telah dilakukan tadi, saya mencatat ada beberapa hal yang menyangkut prinsip dalam coach yang telah dijalankan, seperti seni bertanya juga sudah terpenuhi. Kemudian Ibu Sastri aktif dalam mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh coachi, kemudian menggunakan kata kunci yang telah diberikan oleh coachingnya. Kemudian Ibu juga menggali ide-ide yang dimiliki oleh coachi. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi atau indikator apa yang akan Ibu kembangkan? Yang sudah saya temukan tadi, bagaimana dari coaching itu bisa lebih meningkatkan kesepakatan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana merancang meja pembelajarannya tidak hanya berada di dalam lingkungan rekan-rekan guru Bu, tetapi dia melibatkan dengan komite, kemudian masyarakat orang tua murid sekolah. Persiapan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki tersebut? Yang akan ditingkatkan yaitu bagaimana menyesuaikan rencana-rencananya, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, itu yang akan ditingkatkan untuk mengembangkan pembelajaran lebih baik lagi. Oke, bagus sekali yang telah Ibu dapatkan tadi. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Iya, senang sekali kita bisa mengadakan pertemuan seperti ini. Pertemuan ini akan kita bahas tentang coaching, percakapan antara coach dan coaching. Sebelum kegiatan, lebih dahulu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam proses coaching. Iya, yang pertama itu coach itu adalah pendengar aktif.
itu harus mendengarkan penjelasan dari coaching. Untuk menjadi pendengar aktif, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Maksudnya di sini pertanyaan itu dapat menggali informasi-informasi penting yang dapat diperoleh dari coaching. Ada seni bertanya, ada yang dinamakan seni bertanya. Seni bertanya itu membahas tentang kriteria pertanyaan yang berbobot. Yang pertama adalah merupakan hasil mendengarkan. Kemudian bersifat terbuka. Yang ketiga, membantu coaching untuk dapat mengamati dirinya sendiri atau merefleksi dirinya. Kemudian pertanyaan itu dapat merangsang coaching untuk merangkai ide-ide yang dapat membangun kesadaran dan untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang dialami. Yang kedua adalah seni mendengarkan. Mendengarkan aktif adalah kata kuncinya. Semua coach dituntut untuk mendengar saja, dalam artian menyimak dengan seksama informasi yang diutarakan oleh coaching supaya dapat mencerna apa yang disampaikan oleh coaching tersebut. Kemudian kita harus mengobservasi kinerja yang sudah dilakukan dari hasil menggali informasi tersebut. Yang terakhir, kita menganalisa masalah yang dialami dan membantu coach untuk menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Ibu Nur, yang akan kita laksanakan sebentar. Sekian, nanti kita berbincang lagi setelah proses coaching berlangsung. Terima kasih Bu atas pemaparan prinsip-prinsip dalam melakukan coach. Semoga saya bisa melaksanakan prinsip tersebut di kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Kok Ibu nampak subscribe? Iya Bu, ada sedikit yang mengganjal begitu Bu dalam pemikiran saya akhir-akhir ini Bu. Apa kiranya yang mengganjal dari kita? Mungkin Ibu bisa menceritakan agar Ibu lebih bisa berbagi permasalahan yang ke Ibu. Bagaimana ya Bu? Jadi begini, saya mencoba selalu mengoptimalkan dalam pembelajaran saya ke murid-murid. Tapi di sini ada yang jadi kendala buat saya, di mana dalam pengelolaan kelas saya, murid saya itu kurang aktif, Bu. Kurang percaya diri. Mungkin ada penyebabnya, siswa ini kurang aktif dalam pembelajaran. Apakah Ibu pernah mencari latar belakangnya sehingga siswa Ibu kurang aktif? Ya Bu. Jadi yang pertama itu saya berusaha melakukan pendekatan Bu, memahami karakter-karakter murid saya satu-satu. Setelah memahami karakter mereka, saya mencoba memberikan hal-hal yang baru yang menantang, yang bisa membuat mereka itu lebih bersemangat, kemudian aktif begitu Bu. Cuma ada beberapa orang yang saya temukan aktif, selebihnya itu kayak monoton begitu Bu. Ini yang jadi pikiran saya, bagaimana saya bisa memajukan buat mereka lebih percaya diri, lebih yakinkan bahwa dia itu bisa begitu Bu. Jadi intinya di sini Ibu ingin mencapai suatu pembelajaran yang pengelolaan kelas yang lebih menyenangkan siswa Ibu. Iya Bu, karena kalau saya secara pribadi jangan sampai saya hanya
merancang pembelajaran yang sudah jauh istilahnya bagus, tapi siswa saya malah tidak bersemangat, bisa jenuh. Sama saja halnya saya tidak mencapai pembelajaran pada saat itu ya Bu. Jadi saya mencoba meningkatkan dalam kualitas media pembelajaran, kemudian memberikan permainan-permainan juga Bu. Ini yang sempat saya munculkan, bagaimana jika saya melontarkan dalam satu bentuk permainan, melihat peningkatan pembelajaran murid saya. Itulah yang saya pernah lakukan. Apa kemajuan setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut? Dalam penggunaan media Bu yang saya kembangkan itu, jadi saya tidak hanya bermain sendiri dengan menggunakan gadget, bagaimana, karena saya kan modelnya seperti ini ya Bu. Saya itu membagi siswa saya dalam bentuk posisi berkelompok, karena kalau kelas atas lebih nyaman untuk diperkelompokkan ya Bu. Tentang kekurangannya dalam media sumber buku ini, sehingga lebih memudahkan untuk saya perkelompok. Saya angkat ini dalam media gadget, jadi ada beberapa pembelajaran yang saya lakukan, mereka harus melihat dari media HP. Nah di situ ternyata ada sedikit kemajuan bahwa ternyata ini anak bagus begitu dengan menggunakan gadget, tetapi terus dalam pemantauan. Yang kedua Bu, permainan. Jadi anak-anak yang tadinya mungkin itu terus begitu dengan menggunakan gadget, saya coba mempelajarinya dengan menggunakan permainan. Ternyata antusias mereka lebih wow ya buat saya, karena yang tadinya kayak tidur tidak aktif itu bisa, karena kita saya sendiri bisa melihat, oh ini aktif, ini tidak, oh ini yang sudah ada kemajuan, ini yang masih perlu lagi bimbingan begitu. Kita sudah memberikan permainan, kemudian menjadi pembelajaran yang berbasis IT. Apakah Ibu sudah pernah melakukan hal-hal lain yang bisa meningkatkan pengalaman kelas Ibu, seperti contohnya pengelolaan kelas, misalnya kayak partisipasi kelas, kemudian penataan ruang kelas yang lebih baik untuk anak, seperti juga misalnya membuat pajangan-pajangan seperti itu yang lebih menarik anak untuk berkreasi seperti itu. Oh iya, penataan kelas Bu, saya mencoba, bagus sekali yang Bu bilang, karena terus terang memang saya tidak terlalu dominan ke penampilan, mungkin lebih keseringan tentang bagaimana saya fokus ke media-media, tapi mengabaikan hal yang itu. Mungkin bisa jadi masukan buat saya, jadi anak-anak itu kayak tidak jenuh ketika masuk ruangan ya, begitu ya Bu? Iya, betul Ibu. Selain kita memberikan permainan, kemudian menciptakan media IT, penataan ruang kelas, juga tentunya kita, apakah Ibu mempunyai aturan-aturan yang jelas di dalam kelas? Kalau aturan yang ada, iya, kesepakatan kelas, di mana siswa itu atau murid itu yang pertama harus menghargai, kemudian yang paling saya ajarkan ke mereka Bu itu adalah karakter, kemudian etika mereka, berpakaian mereka, karena itu hal yang paling utama dalam kesepakatan belajar saya. Kemudian aktif dan saling menghargai, kemudian bagaimana berbicara yang sopan dengan teman-teman, itu yang saja Ibu, kalau kita membuat suatu aturan saja harus ada sanksi yang melanggar aturan yang telah kita berlakukan seperti itu. Jadi dari apa yang telah Ibu katakan tadi, saya dengar bagus sekali tentang rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Jadi kira-kira apa lagi yang akan Ibu tingkatkan, potensi apa yang Ibu miliki yang akan untuk pengelolaan kelas yang lebih baik seperti Ibu inginkan? ya. Jadi kalau untuk meningkatkan pengelolaan kelas itu, jika saya memang bisa mengaktifkan khusus di kelas saya, maka saya akan keluar dari kelas
bukan keluar bagaimana ya Bu, artinya saya akan men-share apa yang saya temukan ke teman rekan-rekan guru, kemudian bisa jadi salah satu rancangan buat saya supaya kita semua dalam satu lingkungan itu bisa menggunakan media pembelajaran seperti itu, agar anak-anak itu bisa semuanya aktif, jangan hanya datang duduk pulang. Begitu buat saya. Apakah pernah menceritakan hal ini kepada rekan-rekan guru? Alhamdulillah sudah pernah Bu. Jadi sebelum saya sampaikan ke rekan-rekan, pasti saya selalu ingat titik koordinat saya itu ke atasan dulu. Jadi setelah mendapatkan izin dari atasan, baru saya masak ke rekan-rekan. Setelah itu kita adakan rapat. Di situ bisa mengambil keputusannya, apakah mau menentukan harinya atau mau langsung perencanaannya dimulai seperti itu. Kemudian dari semua rencana yang telah Ibu lakukan, akan lakukan itu, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki itu di mana saya bisa mengembangkan media yang tidak hanya menggunakan dari IT, tetapi bagaimana membuat media-media pembelajaran itu tidak harus dengan bermodalkan yang baru, artinya harus beli Bu, tetapi memanfaatkan barang bekas. Iya. Kemudian dari semua rencana yang Ibu lakukan, apa yang kekuatan kekuatan apa yang dimiliki dalam mencapai tujuan? Kekuatan yang saya miliki itu bagaimana saya bisa memaksimalkan apa yang saya rencanakan, kemudian apa yang menjadi di sini kekuatan saya itu Bu, saya bisa berpotensi di media sehingga saya bisa kembangkan, tidak hanya di lingkungan sekolah saya, bisa saya lemparkan nanti di forum kelompok kerja guru. Bagus sekali Bu ya. Lalu komitmen Ibu untuk menjalankan rencananya dengan Ibu? Komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama saya mempunyai lembar observasi Bu. Jadi tidak hanya sekedar melempar saja perencanaan, tetapi tidak melihat umpan baliknya Bu. Jadi ketika ada kelas yang mau melakukan hal yang seperti itu, pasti besoknya saya akan memantau juga apakah berjalan ataukah tidak. Karena kalau kita lihat dari segi teori kapan saja, cuma prakteknya itu, umpan baliknya itu yang kita perlukan. Bagus sekali apa yang telah rencana-rencana Ibu, komitmen Ibu untuk menjalankan sebuah pengelolaan kelas yang lebih baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan, komitmen-komitmennya itu bisa berjalan lebih baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Sastri. Sama-sama Ibu Nur, terima kasih banyak juga kembali atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur, setelah proses coaching tadi, apakah kegiatan coaching yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan atau dapat dikatakan berhasil? Seperti yang telah Ibu paparkan tadi tentang prinsip-prinsip coach. Jadi di sini sederhananya porsi berbicaranya coach itu 20% dan untuk coachingnya 80%, saya rasa itu sudah terpenuhi. Kemudian coach juga secara aktif mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh coachingnya dan mengembangkan kata kunci yang disebutkan oleh coach tadi itu untuk dikembangkan menjadi sebuah pertanyaan untuk menggali ide-ide ataupun potensi yang dimiliki oleh coach. Baik Bu, kemudian indikator apa yang akan dikembangkan pada proses coaching tadi? Setelah yang tadi dilakukan itu dan pengelolaan kelas yang dikatakan oleh menjadi problem dari coachingnya, coach akan menerapkan berbagai permainan, kemudian media IT, penataan ruang kelas, dan menerapkan aturan-aturan yang tegas namun tetap bersahabat kepada peserta didik. Selain yang indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi, adakah potensi lain dari coaching yang akan ditingkatkan?
berdasarkan apa yang telah dipaparkan tadi oleh coaching, dia akan mengembangkan bakatnya karena dia mempunyai kreativitas dalam merancang pembelajaran. Dia akan meningkatkan kreativitas tersebut untuk menciptakan pengelolaan kelas yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Ya. Jadi sekarang Ibu sudah paham dengan proses coaching dan sudah mempraktekannya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari proses coaching? Berdasarkan apa yang telah saya sebutkan tadi, berdasarkan prinsipnya, jadi yang saya pahami itu yaitu 20% porsi bicara untuk coach dan 80% untuk coachingnya. Kemudian seorang coach juga harus aktif mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh coaching, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hasil pemaparan coaching yang telah kita gali dari coaching tersebut. Iya, baik Bu, kegiatan sudah kita laksanakan dengan baik. Kalau begitu kita tutup.